Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan video tentang ekonomi moneter ini. Ini kelanjutan dari video nilai uang. Jadi yang kemarin kita sudah bahas nilai uang dari sisi internal. Sekarang kita bahas nilai uang dari sisi eksternal. Jadi nilai uang eksternal ini digambarkan dalam nilai tukar. Nilai tukar ini adalah seberapa banyak mata uang asing yang bisa kita dapatkan dari uang yang kita pegang hari ini. Misalnya $1 bisa menjadi berapa rupiah itu kalau ditukar. $1 misalnya 14.500. Dan sebaliknya, $1 berarti dia bisa mendapatkan berapa dolar. Nah, untuk nilai tukar ini, dia akan kita lihat dalam berbagai berita-berita. Nilai tukar ini bisa kita lihat dalam berbagai berita ekonomi atau website Bank Indonesia ataupun website-website lain yang menampilkan nilai tukar. Tapi kalau kita perhatikan, nilai tukar yang tertera itu adalah nilai tengah atau middle rate. Nah, ini rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Jadi kalau kita datang ke money changer atau bank untuk membeli mata uang asing, kita harus paham bahwa kurs tengah yang ditampilkan di berita itu bukan yang bisa kita transaksikan, tapi kurs beli itu adalah kurs yang dibeli oleh bank atau money changer atas uang asing yang kita punya. Sebaliknya kurs jual adalah kurs yang mereka jual atas mata uang asing yang mereka punya. Jadi kalau kita mau dapatkan dolar, kita pakainya kurs jual. Kalau kita mendapatkan rupiah, kita pakainya kurs beli. Jadi nanti takutnya kita berpikir itu kurs tengah itu yang dipakai. Nah, untuk data-data kurs ini di BI sudah bisa ditampilkan. Anda bisa mengakses berbagai nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing di berbagai waktu. Sangat mudah saja, datanya sangat mudah untuk download. Nah, salah satu yang menjadi mata uang acuan adalah dolar Amerika, yang statistik kursnya itu direkam dalam JISDOR. Jadi JISDOR ini adalah Jakarta Interspot Dollar Exchange Rate, di mana menampilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi patokan dari BI. Ini dimulai dari tahun 2013. Nah, ini adalah contoh data nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ada di bulan Maret ini sampai dengan 26 Maret 2021. Jadi kalau sudah nonton video ini di luar bulan Maret 2021, harganya sudah naik turun lagi. Tapi kita harus perhatikan bahwa data ini yang ditampilkan adalah data antara 14.480 sampai 14.550, hanya Rp70 saja pergerakannya. Jadi kalau kita lihat data dari 0 sampai 20.000, sebenarnya data ini tidak naik turun terlalu tinggi, hampir datar. Tapi karena di ranknya itu diperkecil atau dia dipersempit antara 14.480 sampai 14.550, maka terlihat naik turun, padahal dia naik turunnya kecil. Misalnya 26 Maret dia berada di kisaran Rp14.520. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dulu tentang mata uang. Nilai tukar ini adalah yang pertama satu pasang, apresiasi dan depresiasi. Apresiasi berarti kenaikan nilai mata uang yang kita punya terhadap mata uang asing. Depresiasi sebaliknya, penurunan di atas mata uang yang kita punya terhadap mata uang asing. Aplikasinya begini, karena ini adalah pengucap yang mengaplikasikan, jadi kalau kita mengatakan bahwa rupiah terapresiasi berarti mata uang rupiah menguat. Kalau rupiah terdepresiasi berarti mata uang rupiah menurun. Nah, tapi menguat dan menurun itu dalam kurs atau nilai tukar itu berbanding terbalik. Jadi kalau sekarang rupiahnya 14.500 per dolar Amerika Serikat, kalau berubah menjadi
15.500 itu kan seakan-akan naik. Padahal itu terdepresiasi, nilai tukar rupiah kita melemah terhadap dolar Amerika. Karena asalnya 14.500 bisa dapat $1. Nah, sekarang 14.500 hanya dapat 0,9 sekian dolar saja. Jadi tidak satu lagi. Atau sebaliknya, dari 14.500 $1 menjadi 13.500. Akhirnya saat kita punya 14.500, kita mendapatkan $1 plus sekian sen. Karena $1 tadi hanya 13.500. Kita masih punya uang Rp1.000. Jadi kalau tadi 13.500 itu berarti rupiah terapresiasi terhadap dolar. Kalau kita mengatakan rupiah terapresiasi, orang Amerika mengatakan dolar terdepresiasi terhadap rupiah. Begitu juga sebaliknya. Itu tinggal bolak-balik saja. Istilah yang lain adalah devaluasi dan revaluasi, sepaket juga sama. Kalau apresiasi dan depresiasi adalah penurunan dan kenaikan nilai tukar karena interaksi di pasar, hubungan antara permintaan dan penawaran. Devaluasi dan revaluasi ini terjadi karena intervensi dari otoritas moneter. Jadi ada campur tangan ini. Nah, kalau devaluasi berarti menurunkan nilai tukar. Kalau revaluasi berarti menaikkan nilai tukar. Kita misalnya mendevaluasi, berarti rupiah itu dari 14.500 menjadi 15.500. Tapi bedanya ini disengaja oleh pemerintah atau otoritas moneter. Revaluasi berarti sebaliknya. Dari berapa? 14.500 menjadi 13.500. Tinggal bolak-balik saja. Nah, ada beberapa rezim dalam kebijakan nilai tukar ini. Pertama fix, kedua manage floating, ketiga free floating. Ini free floating kurang free floating exchange rate. Kita bahas dulu yang pertama. Fixed exchange rate. Jadi nilai tukar tetap. Nah, nilai tukar tetap ini berarti nilai tukar dari satu mata uang ke mata uang asing lainnya ditetapkan dengan satu harga. Tidak berubah hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi tetap sama. Tidak berubah. Karena fix. Dia punya kelebihan. Karena nilai tukar tetap, maka tidak ada spekulasi. Buat apa berspekulasi? Karena nilai tukarnya tidak berubah. Kemudian pemerintah bisa mengontrol penuh si lalu lintas devisa ini karena semuanya melewati pemerintah atau dalam hal ini otoritas moneter. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya dia harus punya cadangan devisa yang besar. Katakanlah dalam satu waktu permintaan terhadap dolar Amerika itu tinggi karena orang misalnya pada beli belanja barang-barang Amerika. Maka orang atau Bank Indonesia harus melayani orang-orang yang mau menukar rupiah terhadap dolar, berapapun itu jumlahnya. Nah, makanya cadangan devisa harus besar sekali. Kemudian dia tidak fleksibel, ya karena kalau nilai tukarnya turun misalnya, kalau harga barangnya naik atau harga barangnya turun di luar negeri, maka pemerintah atau otoritas moneter harus menyesuaikan, dia kurang fleksibel. Di Indonesia apakah pernah diterapkan fixed exchange rate? Pernah, terutama di masa Orde Bung Karno. Jadi kita menetapkan $1 Amerika Serikat sama dengan 250 rupiah. Begitu terus sepanjang waktu, tidak berubah. Pernah juga dilakukan revisi. Jadi sepanjang dia tidak direvisi, maka nilai tukar tetap. Kita pernah merevisi tahun 70 jadi 378 rupiah, kemudian tahun 71 jadi 415, kemudian tahun 78 menjadi 625. Jadi perubahannya harus direvisi melalui pemerintah atau otoritas moneter. Nah, tipe kedua atau rezim kedua dari nilai tukar ini adalah manage floating exchange rate atau nilai tukar yang mengambang tapi terkendali. Nah, seperti kapal laut yang mengambang tapi dia ada jangkar. Jadi meskipun ombak tinggi dia tidak akan naik terlalu tinggi karena ada jangkar yang mengikatnya. Ini sama, berarti manage floating ini adalah di mana nilai tukar itu ditetapkan dalam satu batas.
Nah, jadi nilai tukar itu hanya dia boleh berada di kisaran saja. Tidak naik ke tinggi, tidak turun ke bawah. Dia punya kelebihan. Jadi pemerintah tetap mengatur secara langsung, tapi diupayakan terjadi interaksi money supply dan money demand. Jadi ada hukum permintaan, hukum penawaran. Meskipun equilibriumnya semu tidak tercapai secara natural, tapi dia adalah interaksi antara supply dan demand. Kemudian devisa juga tidak harus terlalu besar karena bisa dialihkan dari supply dan demand uang itu. Tapi dia juga punya kelemahan tertentu, terutama jika salah menetapkan jangkar atau otoritas moneternya belum mumpuni untuk menetapkan floating exchange rate. Atau misalnya dia sulit untuk ditetapkan sebenarnya karena dia agak fix tidak, free juga tidak, jadi agak susah. Indonesia pernah tidak? Indonesia pernah, terutama pasca 1978, rupiah kita tertekan, Indonesia akhirnya menggunakan rezim manage floating exchange rate, di mana nilai tukar kita dianggap boleh naik turun sepanjang dia pada batas. Rupiah pernah berfluktuasi tahun 1980-an dari 644 sampai sekitar 2.383 per 1 US dollar. Nah, rezim ketiga atau kebijakan ketiga jenisnya adalah free floating exchange rate, mengambang bebas. Ini sama seperti kapal yang sudah maju, jadi dia kalau ombaknya naik dia ikut naik, kemudian ombaknya jatuh dia ikut jatuh juga, dan seterusnya begitu saja. Karena free bebas, mengambang bebas. Ini adalah di mana nilai tukar rupiah atau nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang asing lain tidak melewati intervensi pemerintah. Apakah murni tidak intervensi? Tidak juga intervensi, tapi tidak langsung. Karena dia benar-benar diserahkan kepada sistem mekanisme pasar. Dia punya keunggulan, karena tadi kalau manage itu setengah-setengah, kalau free berarti dia benar-benar diserahkan ke pasar. Kemudian dia bisa berkembang secara fleksibel karena harga naik turun itu sesuai dengan permintaan penawaran, dan berbagai hal yang menyebabkan nilai tukar itu dia benar-benar berada pada kisaran yang tepat. Nah, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya kontrol pemerintah jadi kurang atau kontrol otoritas moneter jadi kurang. Karena otoritas moneter dibatasi tidak bisa mengintervensi secara langsung atau terang-terangan atau melakukan pembelian atau penjualan falas secara besar-besaran. Dia harus melalui beberapa skema-skema tertentu. Dan untuk negara dengan ekonomi yang belum kuat, ini juga agak berbahaya. Indonesia juga pernah atau sampai sekarang juga melakukan kebijakan free floating exchange rate, di mana nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat itu dibuat bebas saja mengambang. Termasuk negara lain juga sama, dibuat mengambang. Terutama karena krisis moneter 1998, kita kesulitan valuta asing, cadangan devisa kita melemah, akhirnya bebas, naik turun, akhirnya di 2000 itu kemudian naik hampir 20.000 dan sekarang kejadian nilai tukar kita 14.500. Pemerintah sudah susah itu narik-narik karena dia tidak bisa intervensi langsung. Nah, itu tentang nilai tukar. Yang selanjutnya saya akan lihatkan tentang bagaimana nilai pertukaran uang asing itu dalam Islam. Saya ambil salah satu contoh adalah Sahih Bukhari nomor 2029. Ini hadisnya banyak sekali. Anda bisa cek di berbagai kitab hadis para imam. Yang saya tampilkan di sini adalah yang Bukhari dari kitab jual beli. La tabi'u ad-dhahaba bid-dhahabi illa sawa'an bisawa'in wal fiddata bil fiddati illa sawa'an bisawa'in wa bai'ud dhahaba bil fiddati wal fiddata bid dhahabi kaifa syi'tum. Jadi tidak boleh jual beli emas dengan emas kecuali sawa'an bisawa'in. Sama. Perak dengan perak illa sawa'an bisawa'in, kecuali sama-sama nilainya.
Nah, dikecualikan jika jual beli emas dengan perak atau perak dengan emas. Bagaimana kalian saja. Nah, jadi dalam pertukaran uang asing itu, dalam pertukaran uang, jika itu sama-sama apa namanya, sama jenisnya, emas dengan emas, perak dengan emas, perak, maka dia harus sama nilainya. Kecuali kalau bertukar itu emas dengan perak atau perak dengan emas, tidak ditentukan kursnya gitu. Tapi kaifa syi'tum, sebagaimana yang berlaku saja. Nah, ini juga yang kemudian diadaptasi oleh Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana sebenarnya tukar menukar mata uang dalam Islam itu boleh karena dia masuk ke hukum muamalah. Jadi kalau kita lihat fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang asing, SORF tahun 2002 ini fatwanya keluar, mata jual beli mata uang asing pada prinsipnya boleh, nah, hanya dilarang. Jadi al aslu fil muamalah al ibahah. Jadi kita kembali ke prinsip bahwa muamalah ini boleh saja semuanya, tidak kecuali yang dilarang. Nah, apa yang dilarang dalam transaksi mata uang asing itu tidak ada spekulasi. Jadi dalam proses tukar menukar mata uang asing itu tidak boleh untuk tujuan spekulasi. Spekulasi misalnya sekarang berharap membeli dolar 14.500 dengan berspekulasi atau berharap bulan depan jadi 15.500, mengharapkan adanya keuntungan dari selisih nilai tukar, itu spekulasi. Yang diperbolehkan itu transaksi mata uang asing itu untuk kebutuhan transaksi sehari-hari atau untuk kebutuhan berjaga-jaga. Berhutang dalam mata uang asing, membeli barang dalam mata uang asing dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, ketentuannya sama seperti hadis tadi, apabila barang atau uang yang ditukarkan sama, maka harus sama nilainya dan cash. Sawaan bisawain tadi. Jadi kalau 100.000 rupiah mau ditukar dalam uang bentuk 5 ribuan, maka harus ada 20 lembar 5.000 dan 100.000 satu lembar. Ditukar dalam waktu sama. Tidak boleh 100.000 selembar ditukar dengan 19 lembar 5.000 rupiah. Karena tidak sawaan, disawain atau tidak sama-sama. Tidak cash, tidak nilainya sama. Meskipun dilaksanakan transaksinya langsung. Makanya kita akan temukan di Bank Indonesia dan beberapa bank di Indonesia ini, jika Hari Raya Idul Fitri, kita bisa menukar uang kita dengan uang pecahan kecil, tapi jumlahnya tidak boleh kurang, harus sama. 100.000 dengan 2.000, maka dapat 2.000 berapa? 100.000 bagi 2.000 saja. Tidak boleh dikurangi untuk biaya jasa penukaran 5.000 rupiah, tidak boleh. Karena sama-sama mata uang rupiah. Kecuali tadi kan emas dengan perak suka informasi itu. Nah, ini juga berlaku di mata uang asing. Bagaimana kalau penukaran rupiah dengan dolar? Nah, bagaimana yang berlaku saja, maka yang digunakan adalah kurs untuk rupiah dengan dolar yang bukan store tadi. Jadi kurs yang berlaku pada hari itu, maka itulah yang digunakan sebagai transaksi. Jadi boleh, sangat boleh untuk menukar mata uang Indonesia dengan mata uang asing manapun, sepanjang bukan untuk spekulasi. Mudah saja, sepanjang tidak spekulasi, boleh. Nah, itu tentang pembahasan nilai tukar, nilai uang eksternal. Pembahasan lebih lanjut, tanya jawab dan diskusi kita akan lakukan di forum kelas virtual. Anda boleh diskusi bertanya lebih lanjut, terutama terkait dengan bagaimana transaksi ini berjalan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.